Shalom saudara-saudara semua, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita ada saat ini, sebagaimana kita ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kasih-Nya yang tak terbatas di dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita, kita mau mulai ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali lagi berkumpul bersama ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Pujian penyembahan kami yang terindah ya Tuhan, untuk Engkau ya Tuhan. Dari hati kami, dari hidup kami mau persembahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan hadir memenuhi setiap hati kami dengan sukacita, dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam hidup kami senantiasa Tuhan, kami boleh merasakan ya Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memimpin ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau juga memakai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai Tuhan. Kami Tuhan boleh menerima Tuhan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Engkau melawat kami, umat-Mu ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang tak terbatas itu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna itu ya Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kasih-Mu lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami akan pernah habis Tuhan. Oh, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, mari sembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur buat kebaikan-Nya. Mari kita bersyukur buat kasih-Nya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami persembahkan pujian kami kepadamu, karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau baik Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sekali lagi kita mau katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang dahsyat. Amin saudara. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Haleluya. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Allah bagi kita, janjinya untuk kita. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan, Allah bagi kita. Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Haleluya. Allah bagi kita. Allah bagi kita. Janjinya untuk kita. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan ulangi lagu ini dari pertama. Kita imani lagu ini bahwa Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Haleluya. Allah bagi kita, siapakah lawan kita? Allah bagi kita, bagi kita. Janjinya untuk kita. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. amin. Haleluya. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Oh, oh. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Oh, selalu melindungi, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Oh, tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Haleluya. Amin. Terima
kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang menang, orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Engkau sudah menang Tuhan, kami pun menang ya Tuhan, mengatasi segala persoalan hidup kami, mengatasi segala persoalan dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, saat kami tidak bisa berharap kepada siapa-siapa, harapan kami hanyalah kepadamu Tuhan Yesus. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah pelepas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan iman kami ya Tuhan melalui lagu-lagu ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar Tuhan setiap pujian, lirik-lirik lagu yang kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Dari awal kita katakan, Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah tak akan tinggalkan. Percaya pasti Kau bekerja buat kebaikanku, walau belum
kebaikan kita. Benar Tuhan, walau kami belum melihat jalan-Mu Tuhan, Kau sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Kuasa-Mu itu bekerja Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, oh Yesus, kami percaya Tuhan, oh janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan pasti bukakan jalan-Mu, oh Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mari menyembah ya Allah yang berkuasa, ya penuh kuasa, oh, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rabba ya rabba shiki ya rabba ya rabba se. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Ya rabba shiki ya rabba ya rabba se. Ya rabba ya rabba shana takara rabba ya rabba shiki ya rabba se. Kami percaya janji-Mu Tuhan, oh Yesus. Terima kasih Yesus. Ya rabba shiki ya rabba ya rabba shiki ya rabba se. Haleluya, rabba ya rabba shana takara rabba ya rabba shiki. Ku percaya Engkau bekerja kebaikan-Mu, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Turut kehendak-Mu yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku yang ku tahu. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali kita katakan yang ku tahu. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin.
bagiku seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Ketika kami lemah, ketika kami tidak kuat, kuasa-Mu yang sempurna menyertai setiap kehidupan kami. Kau selalu membukakan pintu hati-Mu untuk kami masuk di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami juga mau membuka hati kami. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami. Kami bersyukur mempunyai Allah, mempunyai Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk kami tidak jatuh lebih dalam. Kiranya pagi ini kuasa-Mu, urapan-Mu melingkupi setiap kami di tempat ini. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang besar seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur ada Roh Kudus yang mengingatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami untuk menerima akan firman-Mu. Kuduskan setiap pikiran hati kami, jiwa kami, roh kami untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudaraku semua. Puji Tuhan, selamat pagi dan shalom. Pagi ini kita akan belajar sedikit mengenai firman Tuhan, saudaraku. Karena ini yang juga berlaku dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya mau belajar terus menerus, saudaraku, untuk dikuatkan oleh karena firman itu. Firman adalah seperti pedang bermata dua. Ketika saya sampaikan, ini berbicara kepada saya, kepada kita semua, saudaraku. Mari kita buka di dalam Yohanes 5, ayat pertama sampai ayat ke-10, saya akan bacakan, saudaraku. Ini menceritakan adalah mujizat yang Tuhan lakukan di kolam Bethesda. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Inilah tema pagi ini. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Saudaraku, ini adalah menceritakan kisah ketika seorang yang lumpuh di serambi atau di samping kolam Bethesda. Ada beberapa orang yang berharap, ya orang Yahudi percaya ketika kolam itu bergoncang airnya, ketika apapun penyakitnya yang diderita, ketika dia masuk yang pertama kali dulu. Jadi satu orang yang akan masuk pertama kali, dia akan sembuh. Itu adalah iman dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita percaya, kita punya iman kita, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun penyakitmu,
apapun penderitaanmu, ketika saudara berharap kepada Tuhan Yesus sumber mujizat, Tuhan Yesus sumber segalanya, maka carilah Dia. Maka ketika saudara mencari Dia, saudara akan mendapatkan dan saudara akan menemukan bahwa Yesus dapat menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Saudaraku, di ayat ini, di ayat ke-8 dikatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Cerita ini berbeda dengan dalam Markus 2. Kalau Markus 2 sama-sama orang yang lumpuh. Tetapi orang yang lumpuh ini bekerja sama dengan 4 orang, sehati, sejiwa saudaraku, untuk menolong orang yang lumpuh itu. 4 orang ini menurunkan orang yang lumpuh dari atas atap rumah untuk diturunkan kepada Yesus, saudaraku, di depan Yesus. Kenapa? Mereka mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Dia sumber mujizat. Dia melakukan banyak mujizat-mujizat dan kesembuhan. Sehingga orang-orang banyak yang datang kepada Dia. Dan orang ini pun sembuh, saudaraku. Ya. Ketika saudara sekarang ini mungkin mempunyai penyakit, punya persoalan, ketika saudara datang kepada Tuhan Yesus, berharap kepada Tuhan Yesus, dan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, niscayalah apapun penyakitmu, apapun penderitaanmu, Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang pertama saudaraku, kita berbicara mengenai bangunlah. Ya. Ini berbicara untuk membangun jiwa kita, membangun roh kita. Efesus 5 ayat 14 katakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya atas kamu. Kita kadang sudah keenakan lama, saudaraku. Ketika kita dinina bubukkan dengan tidak perlu ibadah, datang ibadah, kita perlu cuma hanya mendengarkan dari live streaming, dari YouTube, dari online, saudaraku, dari HP, dari rumah. Sudah terlalu lama kita dibaringkan. Percayalah saudaraku, ketika saudara beribadah secara onsite dengan secara online, perbedaannya jauh sekali. Ketika saudaraku datang ibadah secara onsite, datang langsung saudaraku, saudara lebih fokus. Dan urapan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus sangat berbeda. Sangat berbeda. Banyak sekali saudaraku, ketika saudaraku mengikuti online, banyak sekali pikiran-pikiran yang masuk. Tidak fokus kepada saudara yang waktu mengikuti ibadah itu secara online. Pikiran habis ini, habis ibadah mau kemana, nanti anaknya mengganggu, mungkin mau ngopi, sambil makan. Itu memang kenyataan. Karena kita mempunyai akal yang banyak masuk di dalam pikiran-pikiran kita, saudaraku. Kenapa? Fokusnya berbeda. Saudara bisa melihat sekelilingnya, saudara ngomong, bicara sendiri, saudara tertawa-tertawa, tidak ada apa yang menyentuh. Tidak ada yang mengingatkan. Tetapi kalau saudara misalnya di tempat ini, di ruangan ini, ya, ketika saudara beribadah, saudara bicara sendiri mungkin mengganggu ke sebelahnya akan melihat saudara, saudara akan canggung, saudaraku. Ya. Saya berharap semua jemaat-jemaat di tempat ini, ya, tekun di dalam ibadah. Ibrani 11 ayat 10-25, saudaraku. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Kita diminta tidak meninggalkan ibadah-ibadah, jam-jam doa kita, jam-jam persekutuan kita, untuk kita tidak tinggalkan. Bangunlah, bangunlah. Saudara harus membangun jiwa. Jiwa itu berhubungan dengan pikiran, dengan hati saudara, dengan pikiran kita, perbuatan kita. Saudaraku, saya diingatkan dalam Roma 8 ayat ke-17. Sebentar biar tidak salah. Roma 8 ayat ke-17. Mungkin apa yang kita tidak mau perbuat, tetapi tetap kita perbuat, saudaraku. Karena apa? Ada hal-hal yang lain di dalam jiwa kita, ada yang masuk dalam pikiran kita. Maaf salah. Roma berapa ya, lupa.
sebenarnya tidak mau kita perbuat, tetapi kadang itu masuk dan kita perbuat, saudaraku. Saudaraku nanti boleh cari, saudaraku. Ya, karena apa? Bukan kita sebenarnya. Ini mengenai Rasul Paulus. Bukan apa yang kita mau perbuat, tetapi itu jadinya kita perbuat, saudaraku. Ya, nanti saya sambil jalan kita akan belajar, minta Tuhan ingatkan. Ya, saudaraku, membangun kehidupan kita. Artinya apa? Saudara harus dilepaskan dari ketakutan-ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, kita dikasih roh ketakutan. Yang ada dalam diri kita adalah kekuatan, roh damai sejahtera yang harus kita pertahankan terus menerus. Kita harus tumbuhkan terus menerus. Sekarang ini banyak orang ketakutan. Ketakutan karena apa? Saudaraku, keluarga. Keluarga sekarang mulai digoncang. Di dalam saat-saat sekarang ini keluarga banyak bermasalah dengan ekonomi. Saudaraku, banyak sekali sekarang ini keluarga bermasalah dengan keuangan. Ada hal-hal yang salah yang dilakukan. Barusan saya ini mengkonselingin keluarga kami, saudaraku. 5 tahun yang lalu, saudaraku, dia punya kartu kredit. Karena dia ada cicilan rumah yang sudah tertunggak 3 bulan, sehingga dia dapat surat peringatan 1 kali, 2 kali, saudaraku. Yang dia lakukan, dia tarik uang itu dari kartu kredit, saudaraku. Dia gesek, di beberapa tempat kita bisa menggesek kartu kredit, kita bisa ambil tunai, saudaraku. Dengan kita dikasih cas dari toko tersebut berapa persen, saya kurang tahu, 3% atau berapa. Kena cas dipotong langsung, saudaraku. Nah, dia lakukan itu. Dia cas tarik pertama 10 juta, yang kedua dia tarik lagi 6 juta, saudaraku. Untuk membayar apa? Cicilan rumah. Biar tidak apa? Biar tidak ditarik, saudaraku. Yang terjadi adalah dia tidak bisa membayar cicilan kartu kreditnya. Saudaraku tahu, hutang 16 juta jadi berapa sekarang? 5 tahun yang lalu. Dia sekarang sudah di blacklist oleh semua bank, kartu kredit sudah diminta oleh bank bersangkutan, saudaraku. Sekarang jadi 60 juta. Hutangnya dibiarkan, kalau kartu kredit itu bunga akan berbunga. Saudaraku biarkan, pokoknya berbunga dan bunganya akan bertambah. Bunganya akan bertambah terus menerus. Sekarang kesusahan. Sama debt collector dia didatangin, dia mulai diancam, saudaraku. Dia kebingungan untuk menyelesaikannya ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, saudaraku. Akhirnya sekarang ini yang dia bayar itu, dia hanya membayar katanya 100 ribu. Saya tanya untuk apa? Enggak tahu. Loh, kamu udah dikasih statement? Enggak. Dikasih surat enggak? Enggak. Utangmu berapa? Enggak tahu. Hati-hati. Tahu-tahu utangmu bisa 100 juta. Karena sudah beberapa tahun. Sudah ditarik itu kartu kredit, saudaraku. Hati-hati, minta dengan jelas dari bank tersebut. Hati-hati, saudaraku. Ini salah satu juga celah. Ada juga pinjaman tanpa anggunan. Kecil bunganya. Saya kemarin dikasih penawaran 0%, saudaraku. Bunganya 0%. Ketika saya ambil, saya akan dikasih pinjaman 0%, tapi saya kena administrasi pertama kali aja. Tapi kalau saya terlambat, saya juga akan kena masalah, saudaraku. Akan kena dibungakan. Itu saya pikir diambil, tapi diambil buat apa? Tidak ada keperluan lain yang mendesak, buat apa? Jadi pikirkan seperti itu, jangan karena untuk awalnya aja saudaraku mendapatkan sesuatu, tetapi ketika saudaraku pas kewajibannya membayar tidak bisa. Kredit-kredit sekarang lebih gampang untuk mendapatkan kredit. Kalau dulu harus disurvei, harus perlu ini. Sekarang tidak terlalu ribet lagi. Apalagi ada yang main kotor, marketingnya bisa diajak main, saudaraku. Biar lebih apa? Lebih gampang mendapatkannya. Kiranya saudara minta hikmat.
jika hal itu terjadi. Sekarang ini saudaraku, yang kedua, ketakutan ekonomi. Saya baca demi baca, saudaraku, beberapa negara mulai krisis sampai miskin, sudah dianggap bankrupt. Sri Lanka sudah bankrupt. Perdana Menterinya kabur daripada Sri Lanka, saudaraku. Negara kacau, penjarahan di mana-mana, saudaraku. Kenapa? Krisis inflasi tinggi sekali. Inflasi itu ditandai dengan apa? Harga barang naik, mata uang. Karena sekarang kita acuan kita, mata uang dalam dunia ini acuannya adalah US dollar. Dan sekarang ini banyak negara mata uangnya anjlok, kalah dengan US dollar. Termasuk rupiah. Rupiah mendekati 15.000 sekarang. Hati-hati saudaraku. Indonesia inflasi kita sudah berapa? 4,7%. Singapura lebih tinggi 5,9%. Amerika sendiri saudaraku, inflasinya sudah mau 10%, 9, berapa persen. Sudah mulai tinggi semua, harga barang semuanya sudah mulai naik. Ya, salah satunya ya akibat karena perang itu. Perang dari Rusia ke Ukraina. Sekarang untuk minyak mentah naik. Sehingga semuanya ketika minyak naik, karena minyak susah didapatkan, mulai naik. Semua barang ikut naik, semua perlu transportasi. Pengiriman dari mana, dari satu negara ke satu negara, perlu transportasi. Semuanya naik, harga barang naik. Kemarin katanya harga cabai sama harga telur naik. Semuanya naik. Inflasi itu bisa bagus ketika apa? Daya beli masyarakat kuat juga. Harga naik, tapi masyarakat masih mampu beli. Jadi itu apa? Ada ekosistemnya. Mereka bisa bergerak. Kalau semuanya naik, tapi daya masyarakatnya bisa daya belinya baik, maka akan jadi baik negara itu. Masih kuat. Tetapi kalau harga barang semua naik, daya beli masyarakat menurun atau tidak sanggup beli, itu yang akan menyebabkan inflasi itu berbahaya dalam satu negara. Akan banyak persoalan-persoalan, saudaraku. Indonesia tahun 2028 kita doakan bersama-sama. Dan juga sampai tahun 2030 saya tadi cari saudaraku. Itu akan ada bonus demografi. Bonus ini kan kayak tambahan bonus, hadiah. Tetapi bonus demografi ini adalah usia produktif yang akan menjalankan roda perdagangan ekonomi Indonesia. Kalau bonus demografi ini, usia produktif ini tidak bisa melakukan tugasnya, usia produktif itu 15 tahun sampai 30 tahun. 15 tahun sampai 30 tahun. Jadi nanti anak-anak yang usianya sekarang ini, ya berarti kurang sekitar 6 tahun lagi. Ya ketika umurnya 30 berarti sekarang umurnya 24. Pokoknya usia yang sekarang ini masih 10 tahun itu akan memasuki bonus demografi. Artinya apa? Anak-anak mulai dipersiapkan dari sekarang. Kalau sekarang saudara anak-anak itu hebat di sekolah, ya, pintar di sekolah, tetapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ketika nanti masuk jenjang yang lebih tinggi, masih ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih pintar dari saudara yang saudara anggap hebat, maka saudara itu biasa saja. Tidak ada keunggulan lagi. Harus dipersiapkan sekarang. Anak-anak sudah beda dengan kita. Mereka semua mainnya apa? Digital. Mereka mainnya online. Beda dengan kita. Kita masih manual, masih melakukan yang biasa kita lakukan. Generasi ini harus dipersiapkan, saudaraku. Generasi ini adalah generasi Gen X, saudaraku. Gen Z, sorry. Gen Z sekarang ini usianya 8 sampai dengan 15 tahun. Dan ini akan berlaku nanti ketika 2028 sampai 2030. Mereka yang akan pegang peranan penting dalam perekonomian.
Kalau Gen Z-nya ini tidak dipersiapkan, ini jumlahnya besar saudaraku. Dari sensus penduduk, Gen Z ini menduduki peringkat pertama sekarang ini dari 270 juta. Sekarang Indonesia ini 270 juta lebih jiwa. Mereka sudah menduduki 27,9% dibandingkan dengan gen yang lain saudaraku. Ya, kalau saya ini masuk di dalam Gen X saudaraku. Sudah mulai apa? Mulai expired nantinya. Mulai ketinggalan. Makanya kita upgrade juga, orang-orang tua juga upgrade. Kalau saudara tidak upgrade sekarang, pikiran saudara mengikuti perkembangan zaman, saudara akan tersingkir. Makin hari, makin lama, pekerjaan makin sempit. Karena apa? Semua sudah pakai komputer. Semua sudah pakai apa? Mulai pakai industri, saudaraku, robotik semuanya. Kenapa? Biayanya lebih murah. Perusahaan-perusahaan pakai robot, ya paling-paling maintenance aja. Tidak perlu SDM-nya banyak. Tidak perlu lagi kalau setiap tahun ada apa? Ada biaya-biaya UMR naik, ada demo-demo yang mempengaruhi perekonomian. Tidak perlu pusing lagi. Mereka hanya maintenance aja. Menjagai aja. Dan pasti konstan hasilnya. Kalau mesin, robot melakukan suatu pekerjaan, hasilnya konstan asal dijaga maintenance-nya. Tapi kalau manusia tidak bisa SDM. Bisa meningkat, bisa turun. Kadang sakit, tidak masuk. Kadang ada persoalan keluarga mempengaruhi pekerjaan. Ada persoalan-persoalan. Dan ini sudah dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan yang besar, saudaraku. Jadi saudara harus juga berpikir, saudara harus juga paling bagus itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Menjadi berkat bagi sesama, saudaraku. Selanjutnya adalah ketakutan, adalah apa? Penyakit. Saudara tetap pakai masker sekarang ini di luar, saudaraku. Karena Pak Jokowi bilang, Pak Presiden kita di luar pun pakai masker. Barusan minggu ini, saudaraku, satu saudara saya, satu teman baik saya, dua-duanya positif. Satu keluarga positif. Dia telepon saya ketika saya kan ke Singapura sama istri sama anak-anak. Dia telepon, "Mek, kamu di mana, Mek?" Di kantor, saya bilang gitu. "Hati-hati loh, aku lihat kamu kok kamu di Singapura." "Enggak, sudah pulang," aku bilang gitu, "cuma sehari aja." Aku baru kena sama istri sama 2 anakku kena. Dari mana? Dari Singapura, saudaraku. Dari Singapura. Dia tidak apa, makan tidak terasa lagi. Penciumannya sudah tidak tajam lagi, saudaraku. Dia isolasi lagi. Ini mempengaruhi pekerjaan dia juga, saudaraku. Jadi hati-hati. Yang satu lagi dari Jakarta, habis liburan dari Jakarta. Pulang ke Batam, tahu-tahu batuk, pilek, panas, demam, saudaraku. Dicek, pakai yang mandiri, saudaraku. Positif juga. COVID-nya positif. Sekarang isolasi juga. Jadi kita juga harus berjaga-jaga. Penyakit ini juga mempengaruhi. Penyakit ini juga akan menekan, membuat ketakutan atas setiap kita, saudaraku. Jadi penyakit memang ada, dimanapun ada. Tapi saudara minta sama Tuhan dan menjaga segi kehidupan saudara untuk tidak jatuh di dalam penyakit. Yang keempat, kenapa? Pekerjaan. Ya tadi saya sudah sebutkan pekerjaan ini makin lama mulai makin sempit. Saudaraku, sekarang kalau satu perusahaan cari misalnya di Muka Kuning, ya perusahaan Muka Kuning, mereka salah satu perusahaan cuma cari 70-80 karyawan, yang lamar berapa? Bisa 2.000, 3.000 orang, saudara. Berapa persen saja yang dicari? Tapi persaingannya begitu ketat. Orang sekarang sekolah tinggi banyak yang nganggur, saudara. S1 banyak yang nganggur. Makanya minta tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Anak saya kemarin ke gereja, saudaraku, Yonatan, kemarin pulang lagi ke
Malaysia karena dia akan magang, saudaraku. Tapi saya punya anak, bisa bersyukur kepada Tuhan. Anak ini anak yang takut akan Tuhan, anak yang dididik dari kecil, ya dikembalakan di tempat ini, saudaraku. Saya diam-diam, saya juga kaget ketika dia fasih berbahasa Inggris. Saya kan tidak pernah ngajarin dia bahasa Inggris, saya tidak terlalu bisa. Di rumah tidak berbahasa Inggris, di tempat teman gini tidak bahasa Inggris. Tetapi saya kaget ketika di sana, saudaraku. Saya biarkan dia ngomong bahasa Inggris dengan driver, supir, taksi, dan dengan teman-temannya, saudaraku. Saya biarkan, wah luar biasa. Anak-anak sekarang, diam-diam, ternyata punya hal yang bagus, saudaraku. Ya enggak tahu bisanya dari mana, dari main game atau apa. Karena dia juga sering main game. Tapi lancar bahasa Inggrisnya. Tapi dia mengikuti apa yang orang tua lakukan. Tidak hanya berharap kepada manusia, tidak hanya berharap dengan kepandaiannya sendiri. Ketika dia magang, saudaraku, dia belum mendapatkan magang waktu itu. Makanya dia waktu 2 minggu lalu tidak ikut pulang bersama saya. Dia bilang, "Pak, saya belum mendapatkan tempat magang." Ya sudah, di Batam saja. Di tempatnya papa saja magangnya, saya bilang gitu kan. "Enggak lah Pak, aku mau cari di sini." Dia bilang gitu. Ya sudah, berharap sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kami pulang, terus 2 hari kemudian dia wawancara interview. Yang dia lakukan selama 2 hari itu menunggu interview. Dia lakukan apa? Berpuasa, saudara. Dia kemarin membuat satu kesaksian di salah satu persekutuan. Dia cerita, dia berpuasa. Dia berharap sama Tuhan. Makanya waktu dia datang, terus saya ada ikut undangan, saudaraku, pesta. Dia pakai sendal, saya ajak, "Ayo enggak apa-apa ikut aja." Undangan pas di mobil ada sepatu, saudaraku. Dia bilang, "Aku sudah lapar waktu saya jemput." "Aku lapar Pak." Tapi dia enggak ngomong berpuasa, dia lapar. Jadi 1 harian itu enggak makan, saudaraku. Dalam perjalanannya itu perjalanan bus 4 jam, kapal lagi 1,5 2 jam, 6 jam dia perjalanan itu, dia enggak makan. Sampai sore, sampai malam, saudaraku, dari pagi sampai malam, baru kan kami pestanya malam. Baru dia makan, saudaraku. Ternyata dia berpuasa. Dia mengikut apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Makanya orang-orang tua ini bukan perkataan, tapi perbuatan yang banyak dicontoh oleh anak-anak kita. Bangunlah, saudaraku. Bangunlah ini berbicara penting mengenai apa? Kebangkitan kita. Yesaya 60 ayat 1. "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Saudara diminta bercahaya, artinya bukan cahaya itu, saudara, penataannya dari luarnya rapi, good looking katanya. Enggak seperti itu. Tapi apa? Perbuatan saudara, kelakuan saudara menjadi berkat bagi sesama. Matius 5 ayat 16, saudaraku. Biar apa? Bapak kita dipermuliakan oleh orang-orang yang melihat apa yang kita perbuat. Menjadi garam, menjadi terang bagi sesama, saudaraku. Bangunlah, bangunlah, bangunlah. Jiwa kita itu harus dibangunkan. Kalau kita sudah ada persoalan terperosok, bangkitkan sendiri jiwamu. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan tentunya. Buka hatimu. Kiranya Ruh Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita, saudaraku. Yang kedua, angkatlah tilammu. Ini berbicara bangunlah, angkatlah, dan berjalanlah. Semuanya itu adalah, kalau adalah itu apa artinya? Perintah. Tuhan memerintahkan. Kepada siapa? Kepada orang lumpuh ini dan juga kepada kita. 38 tahun orang lumpuh ini tidak bisa berjalan. Tapi dia mau. Dia mau melakukan perintah Tuhan, saudaraku. Hari Sabat dalam Yahudi tidak boleh melakukan apa-apa. Selain bekerja tidak boleh. Selain hanya memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mereka kalau hari Sabat, saudaraku, mereka
membaca kitab sucinya saudaraku. Dengan sungguh-sungguh mereka berdoa di tembok ratapan, di rumah saudaraku. Mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan untuk kehidupan mereka. Dan ketika saudaraku hari Sabat ini, orang yang lumpuh ini pagi-pagi digotong oleh mungkin saudaranya, ditaruh di pinggir kolam, pastinya ditinggal saudaraku. Kan enggak tahu. Kolamnya itu bergoncang kapan enggak tahu. Ditinggal sama saudaranya. Kalau orang lumpuh, bagaimana dia bisa berjalan? Kalau kolam itu bergoncang, ada orang timpang dikatakan. Orang lumpuh, orang timpang, orang buta. Saudaraku, kalau airnya bergoncang, kalau ada suara, orang buta ini bisa langsung juga masuk, loncat saudaraku. Ya, saya ketika ke sana saya melihat kolam Bethesda ini tidak dalam. Ya sudah, tidak ada airnya saudaraku. Tidak ada airnya. Tidak dalam. Makanya kalau orang buta ketika dia meloncat, dia kan tidak tahu dalamnya seberapa. Ketika dia meloncat, ternyata dia tidak sembuh, dia tidak tenggelam karena tidak dalam saudaraku. Tapi orang lumpuh ini ketika ada air bergoncang, dia mau jalan, mau geser saudaraku. Sudah didahului orang timpang. Orang timpang itu orang pincang. Masih bisa jalan, masih bisa lari walaupun dia agak terpincang-pincang. Bisa loncat terlebih dahulu. Tapi untuk mendapatkan kesembuhan, hampir mustahil. Hampir mustahil. Karena orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam, maka dia yang sembuh. Dan orang lumpuh ini ketika mau masuk dalam kolam, tidak bisa karena terdahului dengan yang lain. Suatu saat saudaraku, saya dan istri saya saudaraku, itu ke rumah sakit pagi-pagi karena ada saudara kita yang sakit saudaraku. Kami doakan terus menerus saudaraku. Kami doakan, kami bimbing, kami doakan karena kondisinya sudah mulai kritis saudaraku. Kami doakan, kami bimbing saudaraku. 1,5 jam saya tunggu di situ, tidak ada perubahan. Dan saya bilang sama istri saya, yuk kita pulang dulu ke kantor dulu. Karena dari 6:30 pagi saudaraku, kami ke rumah sakit. Kita pulang ke kantor dulu, pulang ke rumah dulu, kita ke kantor dulu, nanti kita balik sini. Waktu saya sudah mau melangkah, istri saya bilang, "Sek, tunggu sebentar." Dia bilang gitu, ya sudah, tunggu sebentar. Karena tidak ada siapa-siapa, saya sama istri saya aja yang nunggui saudaraku. Ya, ketika kami ngobrol sebentar, terus istri saya melihat orang ini. Ya saudara-saudari kita ini, istri saya melihat saudari kita ini. Ketika dia melihat, pertama kan sudah tidak sadar. Jadi sadar saudaraku. Matanya mulai melek saudaraku. Mulai melek gitu. Dari terpejam jadi mulai melek. Istri saya bilang, sadar loh, dia bilang gitu. Wah, saya langsung cepet-cepetan saudaraku. Wah, ini ada tanda-tanda. Saya deketin, saya bacakan Mazmur 23. Saya doakan, saya ajak nyanyi saudaraku, tangannya saya pegangin, ya saya bisikkan di dalam telinganya, dia sudah tidak sadar saudaraku, saya nyanyi. Terus akhirnya saudaraku, karena itu ketika mulai turun, alatnya itu berbunyi saudaraku, alatnya berbunyi untuk detak jantungnya itu, titit, bunyinya tambah kencang, mulai saudaraku, saya suruh panggilkan perawat, sama istri saya dipanggilkan perawat, mulai datang, terus mulai kordennya ditutup semua. Kodenya ditutup semua biar orang sebelah itu tidak melihat saudaraku. Terus saya doakan. Dokter itu ngambil tindakan, saya dampingi terus saudaraku. Dan akhirnya saudaraku pulang kembali ke rumah Tuhan. Ya saya kalau nunggui waktu itu saya memaksakan kehendak saya pulang saudaraku. Begitupun orang lumpuh. Ketika saudaranya menaruh orang lumpuh ini pinggir kolam, sampai kapan sembuhnya? Tidak tahu, setiap hari dia taruh, ini hari Sabat saudaraku. Kalau tidak tahu setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu dia taruh pinggir kolam, dia pulang setiap hari lagi nanti taruh pinggir kolam. Kalau tidak ada, jadi seperti apa? Membuat barang dagangannya tidak laku, bawa pulang. Besoknya datang lagi ke situ, tidak laku lagi, bawa pulang. Jadi untuk sembuh hampir tidak mungkin, hampir mustahil saudaraku. Ya, orang lumpuh ini diminta Tuhan
untuk apa? Angkat tilam. Angkat tilam ini berbicara mengenai tempat tidur. Tilam itu tempat tidur. Berbicara mengenai apa? Kemalasan. Kemalasan. Banyak orang yang tidur-tidur ditilam. Bangunlah, sebentarlah. Bangunlah, sebentarlah, masih males. Ya, apalagi kalau tidurnya sudah larut malam-malam, sudah sampai pagi. Anak-anak muda yang main game, saudaraku, waktu dibangunin susahnya minta ampun. Ya. Jadi jangan malas, saudaraku. Kalau saudaraku malas, akan banyak persoalan, kekurangan. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hei pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jangan malas. Anak-anak muda ini jangan malas. Mulailah kerjakan yang menjadi pekerjaanmu, yang menjadi tanggung jawabmu. Kerjakan dengan baik. Tilam bisa berbicara mengenai apa? Keburukan. Keburukan ini saudara harus lepaskan. Ibrani, saudaraku. Ibrani 12 ayat 14. Kalau saudaraku sekarang ini ada persoalan, ya termasuk saya sendiri, saudaraku. Ketika ada persoalan, saya harus menyelesaikannya, saudaraku. Ibrani 12 ayat 14. Saudara juga harus berdamai dengan orang lain. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 14 sampai ke 15. Ini bagus sekali memang firman ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya, saya bicara mengenai hidup damai dengan semua orang. Kalau ada persoalan antara suami dan istri, anak orang tua, mulailah berdamai. Karena dengan berdamai, saudara, dalam firman ini dikatakan hidup kudus. Emosi saudara harus dilepaskan, saudaraku, dibuang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah berbicara mengenai kekudusan, kebaikan. Saudaraku, kalau saudaraku tidak menerima kasih karunia Allah, tidak merasa ada kasih karunia Allah, saudaraku akan berpikir tidak berguna, menjadi orang berdosa. Oleh kasih karunia Allah, saudara dibebaskan dari dosa, saudaraku. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau saudara jaga emosi persoalan saudara, dengan istri saudara, suami saudara, dengan anak saudara, dengan saudara yang lain, saudara tidak buang, akan timbul akar pahit. Akan timbul akar pahit. Kita mungkin tidak mau melakukan yang tadi saya sharingkan tadi, ya, Roma 7 ayat ke-19. Kita tidak mau melakukannya. Kita buat apa sih cari masalah dengan pasangan kita, dengan orang lain? Tidak mau cari masalah, tapi kadang muncul, persoalan itu muncul, kadang persoalan itu timbul. Sebenarnya bukan dari diri kita, tapi karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Roma 7 ayat ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku seperti manusia, tidak ada satu pun yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudaraku, ayat 20. Kita tahu bahwa itu tidak baik, tapi kadang kita masih lakukan, saudaraku. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Karena masih ada pikiran, masih ada kejengkelan, masih ada akar kepahitan. Sehingga saudara masih ada hal-hal yang keluar yang buruk yang
terjadi, saudaraku. Cara kerja otak kita, ya ketika saya mendengarkan psikologi, cara kerja otak kita, ya itu selalu melakukan menyelesaikan sesuatu persoalan. Sudah tahu kalau hal yang kita lakukan itu akibatnya tidak baik, akibatnya buruk. Tapi karena kita ada tantangan, maka kita melakukannya. Sebenarnya kita tidak mau, ini pasti akibatnya buruk. Kita tidak mau. Tapi karena ada tantangan, maka tetap dilakukan. Itu cara kerjanya otak. Mau menyelesaikan sesuatu, ya tantangan, mau menyelesaikan sesuatu persoalan. Jika ada kesempatan. Sering saya baca, saudaraku, ada anak-anak muda dia loncat dari jembatan, saudaraku. Di Batam ada jembatan Barelang. Berapa kali orang meninggal anak-anak muda? Karena ditantang sama temennya. Kamu berani enggak? Ayo kita taruhan. Loncat dari atas jembatan satu katanya. Mereka mau melakukannya. Karena gengsi. Jaim, jaga image. Mereka mau menunjukkan. Apalagi kalau kamu enggak berani kamu kayak cewek katanya. Yang cowok-cowok dikatakan seperti itu. Kayak bencong katanya. Dan ketika tertantang, ayo mereka loncat. Mereka tahu akibatnya tidak baik ketika meloncat dari ketinggian seperti itu. Tanpa alat yang untuk apa? Untuk safety-nya. Tapi dia melakukannya. Dan akhirnya yang terjadi adalah ada yang memang tenggelam ketika masuk karena jatuhnya tidak tepat. Ada yang ketika mereka sudah keluar dari air muntah darah karena yang jatuh mungkin dadanya terlebih dahulu. Ada yang sakit kakinya patah, tangannya patah. Mereka sebenarnya tahu. Tapi otaknya ketika ditantang dia ingin melakukannya. Begitupun keluarga. Sudah tahu kalau ada persoalan tidak enak tetap mau dilakukan. Ya, saya tidak berbicara kepada pria-pria saja, juga wanita seperti itu, karena kita mempunyai emosional semuanya. Tapi untuk itu kita minta kepada siapa? Roh Kudus yang mampu membalut pikiran kita, kebijaksanaan kita untuk melakukan sesuatu. Minta pertolongan Tuhan masuk di dalam pikiran dan hati kita. Angkatlah tilammu, saudaraku. Jangan males-malesan. Ya. Dalam Amsal, ya orang yang rajin akan berkelimpahan. Saya tidak usah bacakan Amsal 21 ayat 6. Angkat persoalanmu, angkat dosamu ini. Ya, mengangkat tilam itu, angkat persoalan, angkat dosa di dalam kehidupan kita. Jangan mau dosa itu tertanam dalam pikiran kita. Yang terakhir adalah berjalanlah. Orang lumpuh ini diminta berjalan. Dia mungkin agak sedikit khawatir, saudaraku, ketika diminta berjalan. Bisa enggak dia berjalan? Tapi dia lakukan, karena apa? Yesus yang menyuruh dia harus melakukannya. Karena dia sudah lama mau sembuh, tidak sembuh-sembuh. Maka ketika dia disuruh berjalan, berjalanlah, dia lakukan saja. Ketika dia lakukan, yang terjadi imannya menjadi kenyataan, saudaraku. Berjalanlah. Saudara harus berjalan terus-menerus. Hidup kita bukan karena melihat, hidup kita oleh karena percaya kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Kalau saudaraku melihat kenyataannya, saudaraku akan selalu khawatir dengan kehidupan ini. Ketika saya melayani keluarga, dia bilang, gak cukup Pak gajiku, sudah ditaruh ini, gak cukup untuk kehidupan katanya. Tapi dia lupa. Nah sudah berapa puluh tahun kamu dalam keluarga ini sudah menjalaninya. Kamu baru ngomong sekarang tidak cukup ketika ada persoalan dalam keluarga. Nah sebelumnya kan kamu juga ada hal yang sama. Tapi kamu bisa tetap menjalaninya. Cukup tidak cukup, itu adalah persepsi pikiran kita. Kalau saudara berhikmat melakukan, menggunakan keuanganmu dengan baik, maka cukup saudaraku. Bersama Tuhan pasti cukup. Ya. Berjalanlah, saudaraku. Ayat yang sangat bagus dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sengsara menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan, saudaraku bermasalah dengan kehidupannya, sudah biasa. Kemarin-kemarin juga aku ada masalah dengan hal yang sama. Mulai tekun. Sudah biasa itu. Setelah sudah biasa, sudah tahan uji. Dulu aku juga pernah merasakan seperti ini, tapi aku keluar juga. Tahan uji. Dan ketika saudara punya tahan uji, aku berharap masalahku pasti selesai. Dan aku mau membuat hal yang lebih baik agar masalah itu tidak terulang kembali. Ada pengharapan. Amsal 23 ayat 18. Pengharapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu tetap ada. Saudaraku punya pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku punya Tuhan yang lebih dekat. Hanya sejauh minta doa saja. Doa, buka hatimu, buka pikiran kita, buka jiwa kita, maka Tuhan akan masuk. Berjalanlah, lakukan saja. Merubah hati, merubah pikiran, merubah perkataan, dan merubah perbuatan. Ini kita lakukan, maka yang terjadi adalah kehidupan yang untuk memuliakan Tuhan. Kita akan dipenuhi, kita akan dikuduskan di dalam Tuhan kita, sehingga kita bisa melakukan semuanya dengan enteng, karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, jangan sampai meragukan kehidupan kita di dalam Tuhan. Oh, sungguh baik Tuhan. Kau berfirman atas setiap kami, Kau menyembuhkan kami Tuhan. Kalau Engkau bersabda bahwa firman-Mu adalah iya dan amin bagi kami, akan menyelamatkan kami. Janji-Mu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk urapan pada kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kau bersabda, yang dalam persoalan Tuhan selesaikan di dalam Kau Tuhan Yesus. Berikan hikmat bagi kami. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan kasih makan emosi dan jiwa. Tapi kiranya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan memberikan makan roh kita dengan hal-hal yang dalam kebenaran. Kiranya firman itu ketika kita diminta bangkit, bangun,
Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita percaya kepada firman Tuhan. Dan kita mau melakukan ketika saudara mendapatkan firman Tuhan. Saya tidak tahu mempunyai keperluan apa dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu persoalan saudara. Saya tidak tahu saudara menangkap berapa persen yang saudara dapatkan ketika saudara mendengarkan firman. Atau ayat yang saudara dapatkan. Tapi ketika saudara mengamini, ketika saudara mau melakukan firman yang saudara dapatkan, kiranya iman itu akan tumbuh terus. Iman itu tumbuh. Dan pada saatnya, iman itu akan berbuah. Apa yang saudara inginkan, apa yang menjadi pergumulan saudara, akan terselesaikan. Karena ada Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Oh, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkan. Mari kita bangkit berdiri. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari katakan sekali lagi. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman. Bangun dan sembuhkan. Angkat tilammu, jalan. Bersabda dan selamatkan. Percaya firman-Nya. Pertolongan Tuhan nyata. Tiada mustahil. Tiada mustahil. Ya, mari bersama-sama. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya pada. Katakan sekali lagi, kami percaya. Yesus, ku percaya pada. Mari sembah Tuhan, haleluya. Buka suara dan sembah Tuhan, haleluya. Kiara lama ya lama ya shadara lama ya lama ya lama. Kiara lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya. Sheke bete kana lama ya lama ya lama. Shadara lama ya lama ya shikira lama ya lama ya lama. Kitara lama ya lama ya shadara lama ya lama ya lama ya shikara lama ya lama. Warada bakana bakaya lama ya lama. Terima kasih Lord. Terima kasih kiara lama ya shadara lama ya lama ya lama ya. Uraya maya lama ya shadara lama ya.
iman datang dari mendengar firman. Ketika hari ini kami mendengar firman, iman kami bangun bangkit. Sungguh umat-Mu percaya akan Engkau Tuhan, dan pertolongan Tuhan nyata dan limpah dalam setiap kami. Berkati hamba Tuhan Pak Meksi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu tambah-tambah limpah, jadi berkat buat banyak orang dan mempermuliakan nama-Mu. Bahkan sekeluarga makin indah dan makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang nyata dan limpah hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan adalah bagian dalam ibadah. Baik saudara-saudara yang hadir dalam ibadah on-site maupun dimanapun saudara yang mengikuti online. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memberikan persembahan dengan tulus tanpa paksaan. Dan saya akan doakan, Tuhan, setiap persembahan umat-Mu yang dibawa kepada Tuhan, berkatilah kembali dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Kami membawa persembahan kami sebagai persembahan yang tulus kepada Tuhan, untuk Tuhan, dan bisa dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang suci dan kudus. Jiwa-jiwa, hadirat Tuhan yang terus makin berlimpah-limpah, dan kemuliaan nama Tuhan diagungkan dan dibesarkan. Kami doakan bersama buat pembangunan rumah Tuhan yang sedang berjalan. Tuhan yang sudah pimpin sampai hari ini, maka Tuhan akan terus bekerja dan akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dan kami doakan buat seluruh jemaat dan umat Tuhan. Berkati Tuhan, berikan hati yang rindu juga, rindu ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Dan kalau ada kerinduan dari umat-Mu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati kerinduan umat-Mu untuk ambil bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Terima kasih. Di penghujung ibadah ini, kami mengangkat wajah kami pandang kepada Tuhan. Mohon berkat Tuhan dicurahkan ke atas setiap kami. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah memberkati seluruh umat-Mu mulai hari ini akan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari
katakan sama-sama. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.